Eh, Halo semuanya, selamat datang kembali di kuliah hukum. Tanya seputar hukum juga bisa, dan masih bersama saya juga. Dan untuk kali ini saya akan membahas hal yang simpel, yaitu perbedaan antara gugatan dan permohonan. Kadang-kadang orang awam, orang yang belum paham itu masih bingung, apa sih itu gugatan, apa sih itu permohonan, kenapa kok dibeda-bedakan antara permohonan dan gugatan. Oleh karena itu kita bahas aja ya mengenai gugatan dan permohonan. Oke, yang pertama ini memang sedikit rumit ya untuk menjelaskan antara gugatan dan permohonan, karena memang tidak ada definisi yang jelas antara gugatan itu apa, permohonan itu apa. Jadi intinya biar cepet pahamnya aja ya, pokoknya bahasa enaknya aja, gugatan itu yaitu yang dilayangkan ke pengadilan ketika ada sengketa. Jadi gugatan itu ketika ada dua belah pihak yang bersengketa, yang bersebelahan, yang berargumen, saling menuduh lah, ada sengketanya, ada kesalahannya, salah satu pihak itu ada yang tidak sepakat. Jadi ada pihak tergugat, ada pihak penggugatnya. Jadi ada dua belah pihak yang berbeda pikiran, lalu mengajukan ke pengadilan untuk menentukan titik tengahnya, intinya gitu. Itu disebut gugatan. Dan putusan pengadilan pun nanti ya putusannya berupa putusan yang memberikan solusi jalan tengahnya, yang dianggap benar itu yang mana, itu disebut gugatan. Sedangkan untuk permohonan itu antara ini tidak ada sengketa, jadi hanya permohonan biasa, jadi hanya ada satu pihak, dan putusan pengadilan pun nanti hanya putusan penetapan. Putusan kalau di hukum acara disebut putusan deklaratoir ya, atau putusan penetapan saja, karena hanya ada satu pihak saja yang merasa tidak benar gitu. Kalau untuk permohonan itu biasanya contohnya ya permohonan penetapan anak, permohonan asal-usul anak, habis itu permohonan isbat nikah kalau di pengadilan agama, permohonan pembagian harta waris. Kalau gugatan ya gugatan perceraian, habis itu gugatan harta gonogini, gugatan kalau di pengadilan negeri ya banyak sekali, gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wan prestasi, seperti itu. Itu jadi inti dari gugatan dan permohonan. Dan untuk lebih jelasnya gini, saya ada contoh kalau hukum waris, pembagian waris saja. Jadi untuk waris itu bisa ada nanti permohonan dan juga bisa nanti itu ada gugatan. Ketika ada gugatan waris gitu, berarti ada beberapa orang, beberapa pihak yang terjadi sengketa di dalam pewarisan tersebut, pembagian waris tersebut. Misalnya ada 3 orang anak dalam pembagian waris, 3 orang ahli waris, itu ketiganya sengketa, itu baru ada gugatan. Sedangkan permohonan itu ketika ahli warisnya itu ada 4 orang, setelah itu ada 1 orang yang tidak merasa adil pembagiannya, setelah itu mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pembagian harta warisannya dibagi di pengadilan saja agar lebih adil, gitu disebut permohonan. Namun ketika ada yang bersengketa, misalnya antara ahli waris 1 dan ahli waris 2 gitu, berarti itu ada disebut gugatan. Kalau hanya 1 itu disebut permohonan. Untuk tabelnya, tabel perbedaan antara permohonan dan gugatan itu nanti akan saya tampilkan di sini. Di situ ada 4 ya. Di situ ada 4 perbedaan antara permohonan dan gugatan. Yang pertama, permohonan adalah masalah yang diajukan itu kepentingan sepihak ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan untuk gugatan, permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa, adanya sengketa. Yang kedua, permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada pengadilan negeri prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Jadi untuk permohonan tanpa adanya sengketa. Dan gugatan terjadi sengketa di antara para pihak, di antara 2 atau lebih. Jadi minimal ada 2 orang kalau gugatan.
Yang ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Oke, tidak ada pihak ketiganya. Setelah itu untuk gugatan, pihak yang berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. Jadi adanya pihak penggugat dan tergugat. Yang keempat, hakim mengeluarkan suatu putusan desclate lawyer atau penetapan, sedangkan untuk gugatan hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Jadi untuk gugatan itu nanti hakim akan memutuskan siapa yang benar dari kedua belah pihak yang berperkara. Misalnya pihak penggugat dianggap benar oleh hakim, permohonan petitumnya dikabulkan oleh majelis hakim, atau pihak tergugat nanti yang dianggap benar oleh hakim sehingga gugatan dari pihak pertama atau pihak penggugat itu ditolak. Jadi seperti itu tadi contoh dari perbedaan antara permohonan dan gugatan. Oleh karena itu seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah.